Halo semuanya, kembali lagi di channel Gadget Serigala. Dimana pada video kali ini saya mau ngebahas tentang HP baru dari Realme. Dan ini adalah Realme 8 Pro. Untuk Realme 8 Pro ini sendiri baru aja launching 7 April kemarin dengan harga 4.399.000. Dan untuk pasar Indonesia ada dua varian warna, yaitu Infinite Blue yang warna biru dan yang mau saya pegang ini Infinite Black. Sebenarnya ada satu lagi varian warna, yaitu Illuminating Yellow atau yang warna kuning. Namun yang warna Illuminating Yellow itu nggak masuk pasar Indonesia. Jadi Realme 8 Pro ini merupakan suksesornya dari Realme 7 Pro. Tapi yang menariknya harganya justru lebih murah. Jadi Realme 8 Pro ini sebenarnya upgrade ataukah downgrade dari Realme 7 Pro? Itulah yang ingin saya bahas di video kali ini. Oke, pertama saya mau bahas dari desainnya. Untuk desainnya Realme 8 Pro ini saya bilang cukup ngejreng dibanding dengan Realme 7 Pro. Dimana Realme 7 Pro itu dia desainnya lebih sleek, lebih simple. Sedangkan yang Realme 8 Pro ini dia banyak tulisannya di belakangnya. Dimana di sini ada tulisan Dare to Live atau slogannya Realme. Lalu untuk desain cover belakangnya ini dia bertekstur, beda dengan Realme 7 Pro. Lalu dari desain kameranya, untuk Realme 8 Pro ini desainnya mengkotak. Desain 4 kamera mengkotak dibanding dengan Realme 7 Pro yang lurus ke bawah. Oke, lalu dari build materialnya, untuk Realme 8 Pro ini dia masih sama. Cover belakangnya dari plastik dan frame-nya juga dari plastik. Jadi masih sama dengan Realme 7 Pro. Oke, lalu dari layarnya. Untuk layarnya itu ukurannya masih sama 6,4 inci dengan panel AMOLED dengan resolusi 1080 pixel. Refresh rate layarnya masih di 60 Hz, jadi belum 90 Hz. Dan untuk desain kamera depan juga masih sama. Lalu di sebelah kiri frame. Di sini ada slot SIM card. Untuk SIM cardnya itu nggak ada perubahan, dual SIM card dan slot SD card. Jadi total ada 3 slot. Dan untuk Realme 8 Pro ini prosesornya sama persis dengan Realme 7 Pro, dimana dia menggunakan Snapdragon 720G. Lalu untuk RAM-nya itu 8GB dan storage-nya 128GB. Jadi ya nggak berubah sedikit pun dari Realme 7 Pro, masih sama persis. Perubahan yang paling jelas atau yang utamanya itu adalah pada sektor kamera belakang, dimana pada sektor kamera belakang dia menggunakan sensor 108 megapiksel pada lensa utamanya, dimana untuk Realme 7 Pro dia masih 64 megapiksel. Tapi sayangnya 3 kamera lainnya itu masih sama, dimana 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel untuk depth sensor. Nah, walaupun kamera belakangnya upgrade ke 108 megapiksel, tapi untuk kamera depan ini justru downgrade. Karena sebelumnya itu di Realme 7 Pro, dia itu 32 megapiksel resolusinya, sedangkan yang ini hanya 16 megapiksel. Oke, selanjutnya kita bahas dari baterainya. Untuk baterainya ini Realme 8 Pro masih sama dengan Realme 7 Pro, yaitu 4500 mAh untuk kapasitasnya. Tapi di Realme 8 Pro ini, untuk charging speednya itu dia bakal lebih lambat. Karena untuk Realme 8 Pro ini dia hanya support fast charging 50 watt. Jadi dibanding dengan Realme 7 Pro, Realme 7 Pro itu dia 65 watt. Jadi Realme mengkorting dari 65 watt ke 50 watt. Oke, lalu untuk spek lainnya seperti fingerprint masih sama, masih ada di layar, di bawah layar. Lalu untuk NFC, dia juga masih punya NFC Realme 8 Pro ini, jadi sama dengan Realme 7 Pro. Oke, jadi kesimpulannya, apa aja sih upgrade dan downgrade-nya dari Realme 8 Pro ini? Untuk upgrade-nya itu jelas, dari kamera belakang, dimana dia udah pakai lensa beresolusi 108 megapiksel. Itu upgrade dari 64 megapiksel. Jadi dengan kamera yang 108 megapiksel ini, dia harusnya bisa menampilkan detail yang lebih jelas dibanding yang 64 megapiksel. Namun sayangnya, 3 kamera yang lainnya masih sama. Jadi menurut saya, Realme 8 Pro ini kelebihannya dibanding Realme 7 Pro hanya pada kameranya saja. Oke, lalu kita bahas dari kurangan atau downgrade-nya dari seri sebelumnya. Pertama, saya di sini mau bahas dari desain. Oke, pertama desain itu selera masing-masing, tapi menurut saya di sini desain dari Realme 8 Pro ini menurut saya sebuah downgrade karena untuk desainnya Realme 7 Pro, kita bandingin aja lewat gambar. Dari desainnya aja di sini Realme 8 Pro ini terlalu ngejreng dibanding Realme 7 Pro yang lebih simple. Dimana di sini tulisan Dare to Live. Dare to Live ini kayaknya nggak terlalu penting untuk ditulis segede gini ya. Jadi menurut saya cukup di bawah logo Realme. Jadi kayak Realme GT. Lalu untuk desain kamera belakang juga kurang bagus. Menurut saya kurang cocok. Oke, lalu downgrade berikutnya itu dari charging speednya, dimana
charging speed di Realme 8 Pro ini bakal lebih lambat karena hanya support yang 50 watt. Itu saya nggak ngerti kenapa Realme menurunkan dari 65 watt ke 50 watt. Padahal di Realme 7 Pro itu dia support 65 watt. Jadi bakal lebih kencang. Oke, yang ketiga, downgrade yang ketiga itu dari sektor kamera depan. Oke, jadi untuk kamera depan Realme 8 Pro ini dia resolusinya 16 megapiksel. Dimana itu setengahnya dari Realme 7 Pro yang 32 megapiksel. Padahal untuk kamera depan itu dengan resolusi yang lebih besar, foto selfie akan kelihatan semakin detail. Oke, untungnya spek lainnya nggak diturunin, hanya 3 itu aja yang di downgrade. Jadi sepertinya itulah yang membuat Realme 8 Pro ini harganya nggak beda jauh, bahkan lebih rendah dibanding Realme 7 Pro. Lalu apakah Realme 8 Pro ini layak untuk dibeli? Kalau kamu udah punya Realme 7 Pro, mending nggak usah, karena Realme 7 Pro menurut saya lebih bagus dibanding Realme 8 Pro ini. Oke, jadi segitu aja pembahasannya mengenai upgrade dan downgrade dari Realme 8 Pro ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video Gadget Serigala berikutnya.